Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Verina Reda Kristanti dengan NIM 203020056 dan teman saya Adila Cynthia Agustina dengan NIM 203020057. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Pajak di Indonesia. Baik, materi yang akan kami sampaikan terkait yang pertama, macam-macam pajak di Indonesia. Yang kedua, pajak dan pungutan lain bukan pajak di Indonesia. Selanjutnya materi yang pertama akan saya bacakan tentang macam-macam pajak di Indonesia. Macam-macam pajak di Indonesia. Di Indonesia, pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan golongannya, pajak dikelompokkan atas 2 golongan, yaitu yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang dikenakan langsung pada pendapatan atau kekayaan individu atau perusahaan. Pajak ini dibayar secara langsung oleh wajib pajak dan biasanya dikumpulkan oleh otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Contoh pajak langsung yang dikenakan di Indonesia antara lain yang pertama, pajak penghasilan atau PPh, yaitu pajak yang dikenakan pada pendapatan individu atau perusahaan. Yang kedua, pajak bertambahan nilai atas barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak yang dikenakan pada penjualan barang mewah tertentu seperti mobil, motor, dan pesawat terbang. Yang ketiga, pajak kendaraan bermotor atau PKB, yaitu pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Yang keempat, pajak hotel dan restoran, yaitu pajak yang dikenakan pada usaha jasa penginapan dan penyediaan makanan dan minuman. Pajak langsung memiliki keuntungan karena memberikan keadilan dan pengenaan pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Namun, pajak ini juga dapat membebani masyarakat dengan pengurangan pendapatan dan kekayaan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan dengan baik dalam menetapkan tarif dan kebijakan pajak langsung. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dikenakan pada barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dan bukan pada pendapatan atau kekayaan individu atau perusahaan. Pajak ini ditunjukkan untuk menambah penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Beberapa contoh pajak tidak langsung yang dikenakan di Indonesia antara lain, yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi, distribusi, dan penjualan barang dan jasa. Yang kedua, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang mewah tertentu seperti mobil, motor, dan pesawat terbang. Yang ketiga, bea masuk, yaitu pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor ke Indonesia. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak yang dikenakan pada kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan. Yang kelima, bea materai, yaitu pajak dalam bentuk cukai yang dikenakan pada dokumen tertentu yang harus ditandatangani dan dibubuhi materai. Pajak tidak langsung memiliki keuntungan karena dapat memberikan penerimaan negara yang besar dan dapat diatur secara efisien melalui sistem perpajakan. Namun, pajak ini juga dapat menambah biaya produksi dan harga jual barang atau jasa, yang dapat berdampak pada daya beli konsumen. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan atas yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan subjektivitas atau kebijakan pemerintah, tanpa memperhitungkan besarnya penghasilan atau kekayaan wajib pajak. Jenis pajak ini biasanya dikenakan pada sektor tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah, seperti pajak tambahan pada keuntungan perusahaan minyak atau pajak khusus pada industri rokok. Contoh pajak subjektif di Indonesia antara lain, yang pertama, pajak tambahan hasil minyak dan gas bumi atau THM, yaitu pajak yang dikenakan pada keuntungan perusahaan migas yang tinggi. Yang kedua, pajak rokok, pajak yang dikenakan pada produk tembakau dan rokok. Pajak subjektif dapat menghasilkan pendapatan negara yang besar dan memotivasi perusahaan atau sektor tertentu untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, pajak ini juga dapat memberikan beban berat bagi sektor yang dikenakan pajak dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pengenaan pajak. Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang dalam menetapkan kebijakan pajak subjektif dan memastikan bahwa pajak tersebut tidak memberikan dampak negatif yang terlalu besar bagi sektor yang dikenakan pajak. Yang kedua, pajak objektif.
Pajak objektif adalah pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan objektivitas atau standar tertentu, seperti penghasilan, kekayaan, atau konsumsi. Jenis pajak ini dikenakan pada wajib pajak dengan memperhitungkan faktor-faktor tertentu sehingga besarnya pajak yang harus dibayar menjadi lebih jelas dan terukur. Contoh pajak objektif di Indonesia antara lain yang pertama, pajak penghasilan atau PPh, yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan individu atau perusahaan dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada besarnya penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa dengan tarif yang sama untuk semua orang. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak yang dikenakan pada kepemilikan properti dengan besarnya pajak yang ditentukan berdasarkan nilai properti dan tarif pajak yang sudah ditetapkan. Pajak objektif memiliki keuntungan karena memberikan kejelasan dan kepastian bagi wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Selain itu, pajak ini juga dapat memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi negara. Namun, pajak objektif juga dapat menjadikan beban bagi wajib pajak dengan pengurangan pendapatan atau kekayaan yang signifikan. Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan baik dalam menetapkan tarif pajak objektif agar tidak memberikan dampak yang terlalu besar bagi wajib pajak. Yang C, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan atas yang pertama pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat di suatu negara. Pajak ini biasanya mencakup berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak nilai tambah, dan pajak impor, serta pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS membagi jenis-jenis pajak pusat menjadi 4 kategori, yaitu pajak penghasilan, pajak barang dan jasa, pajak kepabeaan, dan pajak lain-lainnya. Beberapa jenis pajak termasuk dalam kategori pajak pusat di Indonesia antara lain, yang pertama, pajak penghasilan atau PPh, yaitu dibagi menjadi PPh pasal 21 tentang penghasilan karyawan, PPh pasal 22 tentang penghasilan dari impor, PPh pasal 23 tentang penghasilan dari usaha, PPh pasal 25 tentang penghasilan dari sewa, dan PPh pasal 29 tentang penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan pada setiap kegiatan penjualan barang dan jasa oleh pengusaha. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yaitu dikenakan pada beberapa jenis barang mewah seperti mobil, motor, dan barang-barang mewah lainnya. Yang keempat, pajak bea masuk yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor ke Indonesia. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dikenakan pada pemilik properti di Indonesia. Yang keenam, pajak kendaraan bermotor atau PKB yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Pemerintah pusat di Indonesia juga memiliki kebijakan pengampunan pajak, seperti program amnesti pajak yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak-pajak yang belum terbayar. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah di wilayahnya untuk mengumpulkan pendapatan bagi daerah tersebut. Pajak daerah dikenakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Di Indonesia, pajak daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Beberapa jenis pajak daerah yang dikenakan di Indonesia antara lain, yang pertama pajak hotel, dikenakan pada setiap kegiatan penyewaan atau penggunaan kamar hotel atau penginapan. Yang kedua, pajak restoran, dikenakan pada setiap kegiatan penjualan makanan dan minuman di restoran atau tempat makan lainnya. Yang ketiga, pajak hiburan, dikenakan pada setiap kegiatan hiburan seperti bioskop, pertunjukan musik, dan sebagainya. Yang keempat, pajak reklame, dikenakan pada setiap penggunaan media iklan seperti billboard, spanduk, dan sebagainya. Yang keenam, pajak parkir, dikenakan pada setiap penggunaan lahan parkir yang disediakan oleh pihak swasta atau pemerintah. Yang ketujuh, pajak mineral, dikenakan pada setiap kegiatan penambangan dan pengolahan mineral di daerah tertentu.
Tarif pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak dan wilayahnya. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk memberikan insentif pajak atau penghapusan pajak bagi investor yang berinvestasi di wilayahnya sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan perekonomian daerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adila Cynthia Agustina. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pajak dan pungutan lain bukan pajak di Indonesia. Yang pertama, jenis-jenis pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain yaitu yang pertama, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau PBB P3, dan bea materai. Berikut penjelasan pajak-pajak pusat yang dikelola oleh DJP tersebut antara lain: A. Pajak penghasilan atau PPh. PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Selanjutnya yang B, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Yang C, pajak penjualan atas barang mewah. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang D, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang E, pajak bumi dan bangunan atau PBB tertentu. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Selanjutnya yang kedua ada jenis-jenis pungutan lain bukan pajak. Pajak merupakan pungutan resmi yang wajib dibayar oleh rakyat keadaan negara untuk kemudian digunakan baik kepentingan umum. Rakyat yang membayar pajak mungkin tidak merasakan langsung manfaat membayar pajak karena pajak sendiri ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan per individu. Berikut contoh pungutan-pungutan resmi selain pajak yang wajib dibayarkan masyarakat, antara lain A. Retribusi. Retribusi adalah iuran atau pungutan yang dikenakan kepada masyarakat karena menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh negara atau pemerintah dan disetorkan melalui kas negara yang kemudian uangnya digunakan untuk pembangunan sarana yang sesuai dengan jenis retribusi. Jenis retribusi dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, retribusi jasa umum,
Contohnya seperti retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, serta retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang kedua, yaitu retribusi jasa usaha. Contohnya itu seperti retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi terminal, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang ketiga ada retribusi perizinan. Contohnya seperti retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin usaha perizinan. Yang B, cukai. Cukai adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Barang yang terkena cukai bukanlah semua jenis barang, melainkan hanya beberapa jenis barang yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik atau sifat barang yang dikenai cukai antara lain yang pertama, barang yang peredarannya perlu untuk diawasi. Yang kedua, barang yang dikonsumsinya perlu untuk dikendalikan. Yang ketiga, dalam pemakaian atau konsumsinya kemungkinan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidupnya. Yang keempat, dalam pemakaian atau penggunaan perlu dilakukan pembebanan pungutan negara demi adanya keadilan dan keseimbangan. Yang C, bea. Bea ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea masuk artinya adalah pungutan yang dilakukan negara berdasarkan undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang-barang impor atau barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan negara berdasarkan undang-undang pabean pada barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri atau barang-barang yang dikeluarkan dari Indonesia dengan tujuan untuk dikonsumsi di negara tersebut. Selanjutnya yang D adalah sumbangan. Sumbangan adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang-orang atau kepada golongan tertentu. Tujuannya adalah untuk menutupi pengeluaran yang pengeluarannya tidak dapat diambil atau dibebankan kepada kas negara dan hasilnya nanti tidak dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Yang E, biaya administrasi. Biaya yang dibayarkan untuk proses administrasi ini seperti biaya pengurusan dokumentasi dan surat-surat resmi. Yang F yaitu iuran. Pungutan yang dibayarkan secara berkala untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan tertentu, seperti iuran keanggotaan di sebuah klub atau asosiasi. Yang G yaitu denda, pungutan yang dikenakan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran peraturan atau aturan yang berlaku. Pemerintah atau badan hukum biasanya mengenakan pungutan lain bukan pajak untuk membiayai kegiatan atau layanan tertentu yang disediakan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur. Pungutan ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan mereka. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.